Selamat malam untuk para penonton News Politik Indonesia. Kali ini saya ingin mereaction dua putra terbaik Indonesia. Ada yang menurut kita itu tidak baik, ada yang menurut kita itu baik, tergantung dari perspektif kita menilainya. Nah, yang pertama adalah merupakan tanggapan dari pernyataan Anies Baswedan terkait memandang kelompok-kelompok radikal itu dengan Pak Ganjar kayak gimana. Inilah video tentang pendapat Anies Baswedan tentang kelompok radikal. Perlu diketahui sebelum kalian melihat videonya, ini tolong diperhatikan. Ketika Anies Baswedan ditanya, itu jawabannya kesana kemari, tidak tahu arah, tidak berani menyatakan langsung dengan tegas. Inilah videonya. Wah, nanti kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden, nanti organisasi-organisasi seperti FPI, HTI yang sekarang dinyatakan sebagai organisasi terlarang, nanti bisa dikembalikan lagi dan tidak dilarang dan akhirnya jadi berkembang lagi. Ya. Sederhana. Coba tolong itu dengarkan pernyataannya. Ini kan The ngawur best sekali predictor ini ditanya. of future pattern is your Ditanya past A, pattern. tapi jawabannya Z. Bicara tentang masa depan, Iya. lihatlah masa lalu. Lihatlah masa lalu. Okay. Jadi ketika kemudian kita memberikan asumsi, lagi-lagi asumsi ya. Yeah. Asumsi itu diulang-ulang seakan itu kenyataan. Ingin tertawa Asumsi ya, apapun dengarnya. lah. Asumsi apapun. Jadi kalau ini Bu Mary pakai baju merah, Iya. ya, tapi kita semua bilang biru, apa yang terjadi? Saya jadi bingung. Biru. Iya. Bu Mary sih bingung, ini biru merah gitu. Semua orang bilangnya jadi biru katanya. Iya. Jadi sesuatu yang itu yang saya alami. Jadi bayangkan, Iya. ini secangkir air putih. Iya. Secangkir air putih nih. Tapi kalau ada 10 orang di ruangan ini, rame-rame bilang ini air keras. Apa yang tercipta di luar sana? Ini air keras. Iya. Maka itu Narasi yang diucapkan. saya tidak mau menjawab ini air putih. Enggak. Udah pada nyobain aja. Cobain aja sendiri. Caranya apa? Saya udah kerja 5 tahun nih. Oke. Udah 5 tahun. Coba deh Anda lihat sendiri. Jawabannya sudah kesana kemari. Terjadi tidak? Ya. Belum Jadi, menjawab. saya selalu bilang kalau Anda ditanya tentang hal yang sifatnya masa depan, dalam lumur jawablah itu, dengan rekod yang dikerjakan masa lalu. Karena itulah yang paling valid. Soalnya kalau masa depan itu kita bisa ngarang kok. Tadi video tentang pendapat Anies Baswedan tentang ketika ditanya kayak gimana nanti langkahnya ke depan. Ketika dia menjadi presiden, orang nomor 1 di Indonesia, kemudian menanggapi kelompok-kelompok radikal ini. Kemudian yang kedua, ini pernyataan yang sangat tegas oleh Pak Ganjar yang baru-baru aja diusung jadi capres dari PDI Perjuangan. Inilah videonya sebelum saya membahas. Coba lihat videonya. Yang kedua, tidak bergabung atau berafiliasi dengan kelompok organisasi yang mempunyai ideologi bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Sudah jelas, apakah itu yang ditetapkan oleh pemerintah? PKI nggak boleh, HT nggak boleh, FPI nggak boleh. Jadi ya, ini saya sampaikan. Mungkin Bapak Ibu melihat beberapa waktu lalu bagaimana cara sedemikian rupa orang masuk ke lini-lini yang bisa dimasuki. Maka sampai kepada agenda ingin merongrong bangsa dan negara. Maka saya minta kepada Bapak Ibu, tidak. Kita harus setia atas sumpah dan janji yang kita. Jawaban yang sangat tegas dari Pak Ganjar, langsung tidak membolehkan. Ini luar biasa jawaban Pak Ganjar ini. Oke. Itulah tadi pandangan-pandangan Anies Baswedan, kemudian dari Pak Ganjar juga, dan dimana saya ini pendukung Pak Ganjar dari NTB. Jadi perlu diketahui sahabat-sahabat berita politik Indonesia bahwa sangat berbahaya jika kelompok-kelompok radikal ini dibiarkan tumbuh subur di negara tercinta kita ini. Itu para pendahulu kita telah berjuang melawan mereka. Lalu masa nanti ketika jadi presiden mau dibangkitkan ini? Dan yang saya lihat Anies Baswedan ini dekat dengan
kelompok-kelompok ormas yang sudah diberhentikan, yang sekarang tetap saja singkatan dari FPI, namun Front Saudara Pembela Islam ini kan kadal berganti kulit. Nah, sehingga masyarakat bisa paham dengan apa maksudnya ini Anies Baswedan. Dekat dengan kelompok radikal, kemudian kinerja, kemudian kerjanya tidak kompeten, yang tidak bisa bekerja. Memang pandai dalam hal berbicara, manis dalam kata-katanya, namun coba kita lihat program-programnya di DKI Jakarta, mengecat genteng, kemudian membuat sumur resapan, kan ini hal yang sangat tidak etis. Masa hal-hal seperti itu? Kemudian ini saya ingin tunjukkan juga tentang kata-kata manis dari Anies Baswedan ketika diwawancari oleh Deddy Corbuzier, agar kalian paham. Ini dia videonya. Kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Ya, itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Oh iya. Iya, emang iya. Tadi kan katanya bukan Iya, faktanya. jadi gini, kalau misalnya banjir masih, emang masih banjir. Betul. Berarti kan Tapi belum. kan bandingin nih, Bukan lintas faktanya. waktu. Lihat aja datanya. Kan itu faktanya. Tapi apa? Misalnya Bukan kalau memang jumlah bukan faktanya, RT RW yang terkena. Itu lebih baik. Jumlah faktanya. RT RW yang terkena. Itu lebih baik. Jumlah RT RW yang terkena. Itu lebih baik. Ada. Oh, Sekarang iya. lebih baik. Alhamdulillah lebih Oke. baik. Jauh lebih baik. Saya- Alhamdulillah lebih Oke. baik. Jauh lebih baik. Saya- Alhamdulillah. Lah lebih baik. Jauh engkau lebih baik. denganku Jauh lebih baik. Peter, tinggalkanlah program-programnya di Peter, tinggalkanlah nomor 1 di DKI Jakarta. Kemudian tadi Pak Ganjar sangat tegas menolak, langsung menyebut HTI, FPI, langsung menyebut, bukan main. Ini yang sekarang jadi viral, bahkan di ex FPI ini, si Bahar bin Smith. Nah, tapi saya tidak mau membahas di video ini Bahar bin Smith, nanti di video selanjutnya saya mau bahas. Namun saya ingin membahas ini, kelompok-kelompok radikal ini jangan sampai bangkit kembali. Ini kan sama seperti kadal berganti kulit, namun orangnya itu saja. Tidak ada orang lain. Ya visi misinya sama. Bahwa perlu ini saya jelaskan bahwa Indonesia ini bukan negara Islam, tetapi negara Darussalam. Tidak semua kita sistem Islam kita bisa terapkan di sini, tidak. Karena kita masyarakat kita beragam. Jadi, udahlah. Mari saya mengajak agar masyarakat yang masih mengagung-agungkan Anies Baswedan dari segi apa? Tidak tahu. Mungkin dari segi kata-katanya yang tadi, yang ngelantur menjelaskan ke sana kemarin, tidak tahu dari arah mana dia membangga-banggakan. Nah, sehingga tadi ini bahwa P3 mengusungkan Pak Ganjar. Karena apa? Karena satu tadi itu bahwa P3 sama visi misinya dengan PDI Perjuangan. Dan ini yang sekarang menjadi viral bahwa Pak Ganjar ini disebut dengan petugas partai. Ini perlu saya jelaskan, ini analogi saya nih. Bukan saya mau, tetapi saya mau jelaskan ini. Bahwa ketika kita mau membela hak rakyat, itu bagaimana caranya? Kalau tidak melalui partai. Karena kita sistem demokrasi, pemimpin kita dipilih langsung diusung oleh partai politik, para parpol dengan koalisi kalau sudah mempunyai syarat, kemudian langsung dipilih oleh rakyat. Nah, kita mengaku ini membela rakyat, namun tidak mempunyai jaringan. Makanya Pak Ganjar disebut dengan petugas partai. Itu tadi.
Karena melalui jalan itu hanya sebagai konotasi. Perlu diketahui, itu hanya sebagai konotasi. Petugas partai, semua. Tidak ada yang tidak butuh kepada partai kalau udah ingin mencalonkan diri. Ya silakan, kalau mau independen ya silakan. Namun sedikit sekali peluangnya untuk menang. Dan saya lihat para kader PDI Perjuangan inilah yang kompeten, yang bisa bekerja. Pak Jokowi, Pak Mas Gibran, Pak Ganjar. Dan PDI Perjuangan ini bukan partai keluarga ya, kayak Partai Demokrat yang mendidik kadernya juga, yang berhasil saya lihat itu adalah partai PDI Perjuangan. Memang ada partai-partai lain. Ada, bukan tidak ada ya, tapi ada. Namun sedikit sekali gitu kalau dibandingkan dengan PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan ini merupakan partai wong cilik. Memang ketika kemarin Bu Mega banyak sekali kontroversi, itu tergantung ekspektasi kita untuk menafsirkan kayak gimana. Namun saya jelaskan tadi sekali lagi bahwa petugas partai itu yang saya ketahui adalah merupakan jalan untuk membela hak-hak rakyat kecil. Kalau tidak seperti itu di dalam internal PDI Perjuangan. Nah, nanti selanjutnya saya akan membahas tentang kelompok-kelompok yang ex-FPI itu, yang kelompok radikal yang kayak gimana. Oke, sekian, terima kasih. Salam merdeka.